Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nandriani. Saya dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aktualisasi dakwah dai di milenial di ruang maya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan aktualisasi ini. Dai milenial merupakan dai muda yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi. Untuk memahami aktualisasi dai milenial di ruang maya, diajukan pertanyaan apa identitas dan milenial, bagaimana aktualisasi dakwah di ruang maya. Perkembangan teknologi informasi yang luar biasa merupakan sebuah realitas tidak dihindari, sebab hampir semua aktivitas kehidupan sangat bergantung pada teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi tidak hanya memudahkan kehidupan manusia, tetapi juga mampu menjadikan kehidupan tidak lagi dibatasi ruang dan waktu karena semua bisa dilakukan kapan dan dimanapun dengan teknologi informasi. Kebutuhan pada teknologi informasi telah menjadikan kehidupan umat manusia sangat tergantung dengan segala hal berkaitan dengan teknologi tersebut. Karena kebutuhan pada hal tersebut adalah menjadi kebutuhan primer, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa teknologi informasi. Dengan kenyataan semuanya dapat diperoleh dengan teknologi informasi. Salah satu teknologi informasi paling banyak digunakan saat ini adalah media sosial, menjadikan segala sesuatu tentang diri individu atau kelompok dapat terhubung secara langsung dengan perangkat tersebut. Secara global, media digunakan untuk menjadi sarana komunikasi paling berpengaruh seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Sangat cepat dan praktis, tidak dibatasi oleh batas jarak jauh dengan regional negara. Dalam kaitan dikemukakan, agama dengan segala umurnya juga tidak bisa memisahkan diri dari media sosial, sebab agama sebagai seutuh yang hidup di masyarakat juga ikut berkembang sesuai dengan berkembangnya berlangsung. Secara khusus dapat disebut dakwah sebagai bagian elam vital bagi kehidupan keagamaan, juga menjadi bagian yang ikut terlibat di dalam media sosial, terutama di kalangan dai milenial sebagai kelompok terlibat aktif dalam ranah keagamaan sebagai pendakwah. Sedangkan di sisi lainnya, kelompok ini merupakan generasi yang tidak bisa hidup tanpa media sosial tersebut. Untuk itu, dai milenial merupakan bagian dari kelompok pengguna media sosial aktif berupaya menjadikan khususnya Facebook sebagai bagian dari upaya untuk aktualisasi diri dan aktualisasi dakwah di dunia maya. Partisipasi kelompok dai milenial pada Facebook tidak hanya menunjukkan dirinya sebagai kelompok terlibat langsung pada media sosial tersebut, tetapi juga berupaya menjadikan partisipasi pada bidang dakwah sebagai bagian diekspresikan pada Facebook. Akun kelompok dai milenial dengan berbagai bentuk mengikuti perkembangan pada Facebook tersebut. Wujud dakwah ditampilkan dai milenial berbeda dengan dakwah konvensional, lebih menekankan pada aspek etika dakwah, terutama kompetensi dai dan menghindarkan segala buruk, amar ma'ruf nahi munkar, serta menyampaikan dakwah dengan bijaksana al-hikmah. Entitas dakwah terutama aspek personal dai sebagai referensi masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Etika dakwah menjadi relevan karena dakwah sebagai bagian utama dalam doktrin agama hanya dapat dijadikan secara baik apabila menjadikan prinsip umum dan etika dakwah sebagai acuan dalam aktivitas dilakukannya dakwah. Dai milenial sebagai generasi yang mengkonstruksi dakwah dan ruang maya sebagai aktivitas tidak hanya sebagai sebuah kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas menghasilkan sumber ekonomi dan praktiknya. Dai milenial menjadikan aktivitas dakwah sebagai bentuk identitas baru telah kehilangan unsur sakralnya berdasarkan pada status Facebook kelompok tersebut.
Dai milenial merupakan kelompok terlibat aktif pada aktivitas dakwah sebagai juru dakwah atau dai penceramah. Kelompok ini tidak hanya menjadikan dakwah sebuah kewajiban misi suci atau holy mission, tetapi juga sebagai profesi yang dijadikan dengan memperhatikan aspek ekonomi dari kegiatan tersebut. Bagi dai milenial, kegiatan dakwah bukan satu-satunya aktivitas utama karena memiliki aktivitas lainnya sebagai profesi utama, seperti guru atau pegawai di instansi pemerintah. Profesi disebut sebagai profesi resmi, tetapi aktivitas dakwah tetap menjadi bagian utama dari kegiatan dilakukan karena partisipasi pada bidang dakwah merupakan aktivitas menjanjikan untuk masa depan dan juga mampu memenuhi kebutuhan harian dan aspek ekonomi dihasilkan dari honor diterima dari dakwah tersebut. Dai milenial berbeda dengan dai generasi sebelumnya karena memiliki perbedaan pengalaman dimiliki masing-masing, terutama realitas dan situasi dihadapi, sehingga membentuk sudut pandang berbeda umur keduanya, termasuk dalam kaitannya dengan dakwah dan aktivitas berkaitan dengan hal tersebut. Dai generasi milenial tumbuh dan berkembang bersamaan dengan menguatnya peran teknologi informasi dalam kehidupan menjadikan relasi antar tidak dibatasi ruang dan waktu. Semua dapat berjalan bersama saat bersama pula. Generasi sebelumnya tidak begitu akrab dengan kemajuan teknologi, sehingga kelompok kedua sebagai kelompok jauh dari informasi perkembangan dunia global dan relasi antar sesama masih dilakukan secara konvensional. Perbedaan pengalaman dikemukakan memberi pengaruh besar dalam membentuk pandangan masing-masing tentang dakwah dan aktivitas berkaitan dengan hal tersebut. Aktivitas para dai milenial tentang dakwah berkaitan khusus dengan situasi dihadapi kelompok ini, terutama dalam kaitan untuk melihat dakwah sebagai bagian dari upaya aktualisasi diri dan sekaligus sumber ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum, ada beberapa hal berbeda antara dai milenial dengan dai generasi sebelumnya. Sebagai pembedanya yaitu perbedaan antara generasi ini sebagai identitas umum pada dai milenial tersebut. Unsur pembeda antara generasi dai milenial dengan pendahulunya keterbuka pola kemajuan perkembangan berlangsung. Sedangkan bagi dai generasi milenial, kemajuan teknologi bukan sebuah tantangan harus dihindari, tetapi justru menjadi bagian dari upaya aktualisasi diri. Sebab kelompok milenial ini sendiri lahir dan besar bersamaan dengan menguatnya perkembangan teknologi informasi. Relasi generasi milenial dan teknologi informasi, terutama media sosial, merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kelompok tersebut. Sebab semua aktivitas dilakukan kelompok milenial ini melihat media sosial dalamnya. Dalam konteks dikemukakan, dai generasi milenial juga tumbuh dan berkembang sebagaimana generasi milenial lainnya tidak bisa jauh dari media sosial. Dalam kehidupan generasi milenial, teknologi informasi merupakan media utama dalam interaksi dilakukannya, terutama dalam upaya terhubung dengan kelompok di luar dirinya. Pemanfaatan media teknologi informasi tidak hanya memiliki dampak pada proses cepatnya pengiriman pesan, tetapi juga sangat berpotensi dan menjadi kelompok pengguna aktif menjadi kelompok antisosial dengan lingkungan. Sebab interaksi dilakukan lebih banyak menggunakan komunitas tidak langsung dengan objek menerima pesan komunitas. Untuk itu, dai milenial sebagai bagian dari kelompok masyarakat memiliki tingkat ketergantungan tinggi dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga membentuk cara pandang dan cara bersosialisasi dengan lingkungannya. Baiklah, dapat disimpulkan dengan penjelasan saya di atas, yaitu dai milenial sebagai kelompok dai muda yang akrab dengan ruang maya karena segala aktivitas dilakukan selalu berkaitan media sosial, terutama Facebook berbagai macam, dengan ditampilkan kelompok ini pada ruang maya sebagai penegasan eksistensi dalam masyarakat. Aktualisasi diri dan aktualisasi dakwah merupakan bagian dari aktivitasnya dilakukan melalui Facebook sebagai media sosial paling berpengaruh saat ini. Ekspresi dai milenial ini mengikuti tren umum berkembang, maka aktualisasi juga
terkonstruksi dalam wujud selfie dan narsisme sebagai ekspresi sebagai kelompok uploader dengan perkembangannya berlangsung. Baik, mungkin dari saya sekian. Jika ada kurang dan salah saya minta maaf. Saya Widya Diani mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.